Wes. Apa buat Dinas Dinar. Dinas Wah. Dias Danar. Yes. Yes. Seorang announcer. Iya, dan sekarang merambah dunia podcaster. Yes. Sehingga menjadi sebuah mood booster. Wih. Dia jadi petakilan sendiri nih anak. Abdel Aryan. Iya. Ready. Oke. 1, 2, 3, 4, 5 and Oke, udah ini. Oke, sekarang kita wawancara sama Dias Danar. Yeay. Deg-degan gue. Gila. Podcast member of podcast Ancur yang terakhir. Iya. Pertama gue di sini si Kemal, terus Dika, terus Patra. Berarti dari tingkat keterkenalan ya. Kalau dari followers harusnya gue duluan tuh baru Patra. Iya. Iya. Karena dia belum bisa swipe up. Iya. Sampai swipe up nggak ada, dia belum bisa di swipe up sekarang. Dia belum juga nih. Belum, masih kurang cepet. Iya. Padahal udah kesini, Cik. Iya, harusnya beli aja kan. Iya. Tapi kok waktu gue di podcast Ancur, kayaknya yang paling nggak ngomong Kemal. Emang dia memang pemodal aja. Iya. Lo ketemu podcast Ancur gimana itu? Jadi kayak Patra udah pernah ceritain juga tuh di sini. Jadi gue diajak Patra sama Kemal nelpon. Iya. Podcast yuk, gitu. Sama siapa ya, Yas? Kemarin gue habis ngobrol sama Patra. Kita bikin aja bertiga. Karena relate-nya adalah lu pernah siaran sama gua, Mal. Terus sama siaran sama Patra. Kita ngomongin keresahan kenapa dulu nggak betah siaran sama Kemal. Ternyata nge-podcast juga nggak betah. Nggak betah, iya. Untung ada duitnya. Jadi betah. Iya. Si Dika? Nah, Mas Dika baru tuh pas abis Lebaran kalau nggak salah pernah jadi bintang tamu sekali. Nah terus kayaknya gini, salah satu faktornya selain yang Patra ceritain, itu kita bertiga kadang suka ada yang kerjaan, Cing. Dulu kan podcast kita belum ada duitnya, jadi kayak ada kerjaan pasti duluin kerjaan dong. Iya pasti. Nah kalau tinggal berdua saat nge-podcast kan jadi nggak seru. Kita ambil satu lagi deh, supaya kalau yang satu ada kerjaan tetap bisa jalan bertiga. Lo cari yang paling nggak banyak kerjaan. Dika kayaknya kebanyakan nganggur, nggak mungkin deh. Dika waktu itu lagi nggak siaran soalnya, dan baru podcastan doang. Itu salah satunya. Kan bener akhirnya gue waktu kena COVID sakit, tapi untung masih bertiga, jadi kesannya masih rame. Gitu. Atau Patra lagi ada kerjaan apa, jadi kesannya masih rame. Menjaga ya konsistensi ini tayangan. Betul. Lo tayang berapa kali seminggu 3 kali. Sebelum dibeli Spotify? Seminggu sekali, sempat seminggu 2 kali. Habis itu naik seminggu 2 kali. Bulan puasa 2020 setiap hari. Setiap hari, Cing, di bulan puasa tuh tayangnya sahur. Berarti nggak ada kerjaan tuh? Nggak ada dong. Karena sahur kan. Jadi semakin kita bisa lihat nih podcast Ancur semakin banyak dia tayang, semakin nggak ada kerjaan. Iya betul. Gitu. Tapi kan pada siaran sebelumnya. Siaran mah tetep. Gue siaran pagi, Patra siaran sore. Gitu. Di Gen ya? Di Gen FM. Emang boleh di Gen bikin ini? Podcast. Belum ada peraturannya sih, Cing. Akhirnya boleh. Nggak di noise lagi. Hah? Mulutnya? Gini, Cing. Ya, akhirnya waktu itu kan kita nggak tahu ke podcast di mana ya, karena waktu itu noise setahu gue sistemnya adalah kita di hire, bukan kita yang mengajukan konten. Gitu, bukan kayak YouTube kita bikin upload aja. Dulu noise belum bisa seperti itu kan. Sekarang kayaknya udah bisa deh, kata Mas Dika terakhir gue ngobrol. Gitu, jadi yang bisa kita bikin terus tinggal upload kan Spotify. Gitu jadinya. Dari waktu awalnya lo nggak diajak? Enggak. Nah, lu salah sendiri noise. Salah sendiri lo bikin podcast sama komik aja ya. Iya. Gendek gak sih lo? Gendek sih enggak, jadi gue bilang, oh ya udah kolomnya kan gue radio. Kan itu kan satu payung. Oh ya udah buat gue penyiar kolomnya radio, komik ke arah situ deh. Jadi nggak di sini gitu sih. Jadi saling makin ngegedein profesi sih jadinya. Iya. Gitu sih. Waktu komik-komik ke radio di tempat lu siapa yang masuk? Kemal siaran sama gue. Kemal itu. Iya. Itu karena murni dia komik. Iya, waktu itu ceritanya gini, gue pernah
Jadi gue lagi share sama Semi Seringai. Nah kan dulu gue produsernya Semi Seringai sama Dita Wahab. Dita tuh temen istri lo. Iya, temen di Cikal. Iya, percikalan, temen kekoreaan. Iya. Gue sering. Bukan di Prambors ya? Enggak, Dita itu Trax pindah ke Gen FM. Oh, sama kakaknya juga ada tuh. Aduh kok gue lupa nama kakaknya. Gue kan sempet tinggal di rumah dia. Tunin. Iya. Nina tuh kakaknya. Kok tinggal di rumah dia? Jadi gue waktu zaman jomblo sih. Bener kan? Ngapain tinggal di rumah Dita? Kan gue dulu susah. Sampai sekarang sih. Ada rumah Dita yang gak dipakai dulu di daerah Menteng. Gue dulu ngekos. Dita punya rumah di daerah Menteng yang gak dipakai. Bayangin tuh gak dipakai aja di Menteng. Ya? Emang sih si Aul tuh anaknya. Gue akhirnya ngekos-ngekos, mereka jadi gue produser mereka. Lu daripada ngekos tinggal di rumah gue aja tuh kosong, sekalian ada yang jagain jadinya. Tinggal gue di Menteng tuh 8 bulan rumah Dita. Sendirian, rumahnya gede. Masukin Enggak berani. Karena tuh seklaster kan punya dia. Si goblok. Cuman beberapa rumah, tapi itu kan ininya dia keluarga lah. Iya, satu rumahnya di Mentengnya juga ada berapa? Iya gitu, ya ada 3 lah. Dita cabut, gue siaran sama Semi di sore tuh. Nah lama Semi cabut. Sama siapa ya siaran? Gitu. Nah, gue pernah ketemu Kemal Palevi di acaranya Hai. Waktu itu gue reporter, Kemal MC. Ngobrol-ngobrol kenal, gue pernah temu, terus dia lagi naik-naiknya, Cing. Dandanannya sepatunya masih LV, kemeja, rambut klimis, lagi sering ketemu produser katanya. Terus gue bilang ke PD gue, lo nyamannya misalnya coba deh gue ketemuin sama Kemal, kayaknya cocok. Oh iya, Kemal tuh lagi naik juga tuh, gitu. Coba. Ternyata nggak bisa siaran. Ya Cik, lo kan penyiar ya. Tahu beda loh, beda. Terus gue gini, itu yang nggak semuanya mungkin tahu, kalau penyiar tuh beda. Lu nggak punya willing radio atau attitude kerja di radio tuh beda kerjanya. Sulit. Iya. Kalau lu kan biasa tampil atau show MC sejam 2 jam atau komika 30 menit 50 menit gitu. Lu siaran 4 jam. Habis siaran lu mikirin konten buat besok ngapain, siaran ngapain gitu. Itu kan yang nggak semuanya tahu gitu. Kemal nggak punya itu. Enggak. Man punya uang aja. Iya betul. Ya, Kemal tuh karena waktu itu lagi naik, mungkin ya waktu itu dia biasa jadi talent yang tinggal nerima materi gitu ya. Jadi dia nggak siap dengan ternyata kalau radio gue harus mikirin kontennya ngapain juga. Ngobrolnya apaan lagi abis cut ini tuh dia belum punya attitude radio itu pada saat itu gitu. Jadi berapa lama sama Kemal? Gue 8 bulan. Kuat juga ya. Itu udah minta nyerah. Akhirnya gue diminta ke pagi. Masuklah Patra gantiin gue di sore. Sama Kemal. Iya. Oh, malah Kemalnya malah tetap di situ. Ya. Jadi gue ninggalin Kemal ke pagi, Kemal tetap, Patra masuk. Akhirnya makin berarti sama gue nggak cocok. Kirain gue nye. Sama Patra ternyata nggak cocok juga, berarti Kemalnya dong. Kemalnya iya. Ini bukan yang gimana yang buruk enggak, tapi emang nggak cocok aja gitu. Iya. Akhirnya ya Kemalnya ngerasa udah nggak comfort juga, cabut juga dia akhirnya gitu. Tapi pertemanan jalan terus. Makanya nge-podcast. Nah, cocoknya di podcast sama Kemal. Karena kita bisa cengin dia. Iya. Kemal diem aja waktu di podcast hancur beneran ya. Terus Kemal kok diem aja sih gitu. Berada di strata terbawah gitu di antara bertiga ini. Secara ngobrol ya? Iya, secara ngobrol. Lu pasti bisa ngerasain kalau kita ngobrol sama-sama penyiar. Iya. Gue tau nih dia mau kemana, apalagi gue sama Patra udah lumayan kenal lama gitu. Kemal tuh porsinya emang gitu menurut gue, jadi melengkapi juga sih Cing. Melengkapi juga buat biar ada yang jadi kesetnya. Gitu perannya dia gitu, dan dia mau digituin, tuh keren sih, hebat sih Kemal. Dengan segala macam pencapaiannya dia di podcast, dia tuh mau untuk jadi yang nggak apa-apa deh gue tahu jadi porsinya korban. Iya, tahu porsinya. Iya, itu yang daripada gue banyak ngomong juga nggak jelas ngapain. Iya, dan nggak lucu. Iya. Mungkin itu salah satu kenapa banyak komik yang terjun ke dunia radio tapi tidak begitu berhasil ya. Iya, mungkin. Karena beda banget walaupun sama-sama ngomong ya. Iya. Tapi beda banget cara pendekatannya siaran sama perform di stand up. Betul, karena ngomong gitu kan radio, apalagi di radio gue gitu kan 2-3 menit doang sih. Dan gak harus lucu, gak apa-apa juga gitu. Nah, itu juga nggak jadi mindset kita harus setiap ngomong harus lucu juga. Iya. Sedangkan komik udah terbiasa gitu loh, harus ada lucunya ngomong. Iya.
gitu. Dan biasanya setup, punchline gitu kan. Nah ini kalau udah 1,5 menit, susah tuh. Susah. Karena diajari di stand up itu semakin ramping, lo setup lo katanya semakin bagus. Sedangkan di radio ya harusnya semakin, ya kita ngobrol aja dulu, ketemu lucu alhamdulillah. Iya bener, kan dicari aja gitu kan. Nah anak stand up tuh nggak terbiasa ya gitu-gitu. Iya tapi gue salut sih, gue ketemenan sama banyak anak stand up. Ini aja podcast kan anak stand up semua tuh. Salut gue Cing, bisa nulis segitu materi, lucu tuh dipersiapin gitu tuh. Keren ya gitu. Nah gue tuh coba belajar gitu, gue nggak tahu ya belum dapat apa gimana gitu ya. Kalau nge-MC mah gue enjoy Cing. Dulu pernah ditantang juga buat stand up, tapi gue nggak bisa kalau judulnya stand up. Nah waktu Kemal pertama kali kembali stand up lagi, gue nge-MC tuh. Gue nggak ada opener ya, tapi lo nge-MC. Nah nge-MC-nya lucu, karena embel-embelnya nge-MC. Tapi kalau udah embel-embelnya stand up, wah tuh udah beban kali, udah nggak bisa gue gitu. Iya. Karena ekspektasi penontonnya juga udah beda. Iya. Begitu kita tampil sebagai komika gitu, atau sebagai MC, kita yang nonton juga udah beda ekspektasinya. Iya benar. Itu kan kayak lo sama temen kan kayak nge-MC ya jadinya itu. Kalau gue tuh sama temen sebenarnya nge-MC. Iya kan. Karena gue cuma mindahin bahan-bahan gue yang dulu di radio. Radio kan hampir sama MC kalau menurut gue. Iya betul. Cuman hampir sama MC gitu. Iya. Jadi gue pindahin ke ngelawak lah akhirnya sih sama si Temon itu. Nah, lo nggak punya apa ya namanya? Punya keinginan untuk stand up? Kalau kepengenan mah pengen ya, namanya belajar hal yang baru gitu. Cuman beberapa, itu dia karena kekaguman gue sama komika-komika di sekitar gue yang gue kenal, kayak gue ngerasa nggak sanggup nih untuk ada di level mereka gitu. Jadi kayak hebat ya lo bisa nulis rapi, materinya keren apa segala macam. Kok bisa kepikiran gitu? Kadang kan kita juga sebagai MC punya insting-insting itu ya. Ini lucu nih dan kita bawain MC, bawain siaran, interaksi dengan penonton ada. Cuman itu dia beban saat stand up. Itu yang gue belum bisa beradaptasi tuh. Karena nggak siap, betul. Gue juga nggak nulis. Oh iya, Ceng. Gue juga nggak nulis. Nggak terbiasa gitu. Karena gue duluan nge-MC atau duluan ngelawak ya dibanding stand up yang nggak nulis, harus nyari ini enggak gitu. Akhirnya gue kalau bikin materi ya gue ngobrol aja. Gue ngobrol. Dari situ baru kita kembangin dan lain-lain. Iya, gitu. Ya, kayak dengan formula itu bisa lebih nyaman deh. Iya, harusnya juga kayaknya lo bisa. Karena kita udah terbiasa untuk ngobrol panjang-panjang. Betul, ngobrol panjang. Dan kalau lagi nge-MC biasa baca cue card kan. Iya. Kalau gue stand up sejam set misalkan 30 menit, gue lupa paling tuh pasti. Iya. Stand up 5 menit aja kita kepikirannya bisa 6 hari. Nah kan. Kayak gue gak siap, belum siap lah ya. Tapi si Patra Mas Dika tuh kan kita podcast hancur insya Allah mau ada tour. Ya. Mereka sih bilang lo juga stand up dong gitu. Nah, gue belum memutuskan iya apa enggak, tapi gue bilang so far gue nge-MC-in kalian aja lah gitu. Emang podcast hancur mau ada tour insya Allah. Tour apa nih? Bentuknya apa? Tour live tour gitu. Jadi pengennya sih ke beberapa kota. Kan kita menjelang 2 tahun nih Cing. Mau ada Jakarta mungkin, terus kota di Jawa mungkin Jogja atau Solo lagi kita bikin polling gitulah. Bandung kita datengin karena Mas Tika dari Bandung. Makassar kayak gitu-gitu. Itu ada datanya nggak sih lo yang dengerin podcast hancur di mana aja? Ada. Oh jadi itu dari data itu yang lo ini? Iya, based on data, based on mereka interaksi sama kita. Terus kita lagi ngadain survei nih beberapa minggu ini. Lo pengennya kota mana sama kota mana sih kayak gitu. Baru kita pengen kayak gitu. Bentuknya kayak gimana? Live podcast kayak live show komik. Tapi kita nge-podcast gitu. Ngomongin apa gitu? Ya ngomongin isu. Jadi nggak itu dong, nggak. Kayak gue denger podcast karena spontanannya ya. Gue nggak tahu di mana bakal ada lucunya. Ngobrol terus ada yang nyeletuk dikit lucu jadi apa namanya elemen of surprise-nya tuh kita nggak pernah tahu ada di mana. Betul. Berbeda jauh saat gue nonton stand up. Udah pasti ada lucunya gitu. Iya nih sebelah sini sebentar lagi akan lucu nih gitu. Nah itu gimana kalau lo akhirnya nggak podcast lagi dong kalau udah disiapin? Jadi kalau materi emang kita nggak siapin karena di tiap daerah kita nerima curhatan masing-masing. Oh gitu. Karena kan hancur antum curhat. Iya. Jadi anjay. Antum curhat. Jadi boleh curhat. Jadi lo pas kita masuk kita kasih kertas apa segala macam buat lo curhat, nanti kita baca. Nah, itu kan surprise. Jadi tiap kota beda kasus, beda pembahasan. Ya jadi aman lah pasti apa namanya on the spot lah ya. Iya on the spot dan relate sama yang lagi nonton kan. Karena penontonnya itu langsung nanya di situ. Nonton live soalnya nanti pengennya. Nah selama ini kalau si podcast hancur lo ada curhat.
Bukan. Maksudnya ada ininya nggak kayak SOP-nya gitu, gimana menjalankan podcast? Kagak. Jadi ngobrol berempat. Ya tag yuk, ngobrolin apa ya? Udah mulai dulu. Gitu. Mulai dulu, ntar siapa Patra biasanya tuh sama Mas Dika ngebawa satu pembahasan tuh. Udah sih saya berkembang. Orang kemarin lagi ngomongin konspirasi bumi gitu ya, tiba-tiba ngomongin romantic komedi film-film. Ya bisa sebegitu luasnya jadi nyambungnya. Dan itu setiap episode kayak begitu? Hampir setiap episode kecuali ada brief klien. Wow. Iya, kalau ada brief baru kita nggak berani otak-atik kan. Gitu. Iya. Jadi udah ada ini juga sponsor yang masuk juga. Alhamdulillah ada, Cing. Ada beberapa lah, alhamdulillah. Beli per episode gitu. Maksudnya gue bayar per episode. Iya. Per episode. Biasanya sih gue jualannya per bulan, per 3 episode sampai 4 episode. Sekali masuk lo sebulan ya, biar efeknya juga berasa ke brand lo kayak gitu. Karena kan kita ngurusinnya sendiri, Cing, nggak punya tim. Jadi gue berempat aja udah gitu. Emang berapa banyak sih ininya? Maksudnya jangkauannya kalau si podcast itu bisa tahu nggak sih kita? Bisa, pendengar kan bisa di track berapa orang. Satu episode dalam seminggu, dalam 2 minggu tuh bisa ketahuan berapa pendengar kita. Nah itu yang lo jual ke brand? Yes, betul. Itu yang di Anchor itu ngeliatnya? Kalau eksklusif Spotify dikasih akses di Spotify for Podcaster. Upload ke situ? Iya. Lo uploadnya ke situ? Upload tetap Anchor tapi buat narik data, secara data perkembangan apa segala macam di Spotify for Podcaster. Cuman hanya yang eksklusif yang dikasih Spotify. Akses itu. Lalu sekarang udah berapa lama eksklusif Spotify? 6 bulan, baru 6 bulan. Dari 2 tahun baru 6 bulan jalan. Gitu. Jadi Spotify ternyata duitnya banyak ya? Banyak. Gue ngerasa kayak iya banyak ya gitu. Iya. Selain ya kan kalau yang terdengar tuh podcast Mas. Iya. Terus podcast Hancur gue juga dengar karena lumayan ada hype-nya lah waktu lo dapat eksklusif kontrak dari Spotify setelah 100 berapa? 150, 130-an episode tuh, Cing. Hampir setahun kita nggak punya sponsor, jalan sendiri aja. Iya. Patra sempat bilang gini, kalau nge-podcast lu tuh bisa aja bikin sekarang langsung upload besok, tapi lu bisa konsisten nggak? Gitu. Iya. Sama YouTube juga kayak gitu. Iya kan? Lu bisa aja upload tapi bisa konsisten nggak? Gitu. Iya. Ini nanti akan membuat kayak YouTube juga lah. Artinya banyak orang ngeliat, Spotify ada duit lo bisa gini lah. Tapi dia nggak tahu harus 150 dulu. Betul. Bikinnya. Betul. Harus susah-susah dulu gimana. Kita nggak punya studio. Gue tuh awal-awal bikin di kantinnya bioskop, tempat makan bioskop XX1 Setiabudi. Kan sepi tuh. Di belakangnya sempat ada tempat makan minum tunggu gitu. Nah, gue bertiga di situ bikin nih. Listrik minta dari situ? Kagak, nyolok pakai handphone doang. Oh anjay. Handphone pakai mikrofon sambung bertiga udah bikin di situ mesen es teh manis doang. Tahu-tahu itu episode awal tuh gitu dah. Orang nggak ada yang belum tahu proses itunya kan. Itu padahal kayak terus besok di mana lagi nih minggu depan nih. Bingung milih tempat bahkan karena kita nggak punya tempat dulu. Iya. Jadi kalau yang dilihat sekarang udah pada kayak podcast Mas. Wah gila tiba-tiba dikontrak sedemikian gede sama Spotify. Karena memang perjuangannya juga mereka ada. Iyalah pasti itu, apalagi itu kan senior lah hitungannya ya. Udah tahu medannya gimana apa segala macam. Jadi gua ngerasa wah ada respect. Kalau di YouTube kan kayaknya dari orang siapa aja bisa jadi YouTuber. Kalau podcaster bisa nggak kalau kata lo? Itu yang tadi dibilang secara konsisten sama dunianya. Kayak gua nih penyiar radio di YouTube nggak terlalu bisa gue, karena nggak pede. Ternyata di podcast karena dunia kita audio jadi nyaman. Nah banyak kan teman-teman kita ya penyiar yang jadi podcaster itu lebih, kalau gue ngedengernya kalau ini dari sisi gue ngedengernya lebih nyaman karena dia udah biasa main di dunia audio. Jadi secara nge-treat pendengar tuh tahu. Jadi kayak ngajak ngobrol kan, bukan kayak lo lagi perform gitu. Iya betul. Itu treatment itu sih, Cing. Nah, maksud gua kalau YouTube kan dari siapapun yang ini terus tiba-tiba dia punya video yang bisa dinikmati enak gitu. Mungkin karena hasil editnya, mungkin karena gambarnya yang bagus gitu. Kalau podcast kan hanya suara dan pembahasan. Menurut lu semua orang bisa nggak sih ada di? Nggak semua. Tidak seperti YouTube ya? Nggak seperti YouTube. Karena belum tentu lo akan ngejelasin ini secara audio dengan orang lain yang bukan penyiar ngejelasin kondisi di sini secara audio akan dapat yang sama.
Cara theater of mind-nya jadi beda kan. Mungkin gue jauh lebih bisa menjelaskan dibanding yang bukan penyiar misalnya gitu. Karena gue bisa menjelaskan dengan kata-kata dan audio gitu. Jadi podcast kan juga gitu kan. Gimana caranya cuma dengar audio lo ngerasain apa yang lagi kita rasain juga. Itu tuh, Cing. Karena kalau gue dengerin radio, walaupun orang itu ngomongnya bentrok-bentrok kan, tapi tetap enak didengar. Nggak ngeliat seperti kalau di TV bentrok-bentrokan nggak enak kan? Iya, benar. Gue kadang-kadang mikir apanya kok kenapa radio bisa kita nikmatin walaupun dia tabrak-tabrakan, karena begitu tabrakan pasti ada satu yang ngalah. Kalau di TV kayaknya enggak ya? Nggak ada yang ngalah ya? Itu gue belum pernah ada punya acara TV gimana-gimana sih, tapi jadi kayak ya pasti beda lah, yang dilihat juga beda karena lo dapet visualnya juga soalnya. Iya. Jadi memang podcaster ini butuh bakat, butuh passion ya. Butuh lo suka sih. Ya lo suka secara lo ngerjain audio doang, belum tahu, belum tentu ada yang denger apa enggak. Ya kan, jadinya kalau lo nggak suka dengan dunianya sulit, Cing. Jadi lo ngerjainnya juga jangan sampai ngerjain, kayaknya nggak akan bisa bertahan deh kalau ngerjainnya nggak suka 11 bulan tanpa sponsor. Iya nggak sih, kalau lu nggak suka gitu, lu kayak 3-4 bulan udah udahlah gitu. Banyak kok yang gitu, yang baru berapa bulan tapi nggak ada sponsor terus hilang apa. Bahkan banyak yang ngubungin Patra mau jual alat-alatnya. Adalah podcaster. Karena belum ada sponsor apa segala macam, dia udah jalan katanya 6 bulanan nggak ada sponsor nih bang, gue jual alat-alat gue deh. Nah, berarti kan lu nggak suka ngejalan ini. Kalau dia mengharapkan 6 bulan sponsor itu ininya apa namanya, gambaran dia akan dapat sponsor tuh karena apa? Itu yang orang belum mengerti maksud gue. Gue nggak tahu kan, belum semua brand bisa nengok ke podcast. Iya. Belum semua, dan pendengar podcast tuh masih terbatas. Belum kayak YouTube gitu. Jadinya ya lo ngerjain karena suka bukan karena duit sih intinya. Iya, kalau lo pengen dapat duit bisa sih sebenarnya. Bisa. Cuman nggak bisa pakai timeline waktu segini gue harus udah dapat sponsor. Nggak bisa kalau kayak gitu ya. Nggak bisa sih. Kalau YouTube kan sedikit banyaknya pasti ada AdSense yang masuk. Dan Spotify dengan podcastnya belum memberlakukan si skema kayak gitu kan. Oke. Dengan skema ada di tengah-tengah ada review, nggak ada iklan, belum ada kayak gitu. Belum kayak YouTube soalnya. Jadi nggak ada iklan udah. Sebulan. Kalau lo nggak dikontrak sama si Spotify ya lo nggak dapat duit. Nggak dapat. Gitu, kecuali ada sponsor. Tapi sponsor juga akan lihat berapa banyak lo. Iya, pendengarnya. Gitu jadi kayak. Secara orang lebih banyak YouTube atau Spotify sih? Secara yang menonton masih banyak YouTube. Masih banyak YouTube. Waktu lo dua-dua tayang di Podcast Hancur kan pernah ada di YouTube, pernah ada di Spotify. Iya. Itu banyakan yang mana? Tetap banyakan, karena kita tayangkan di YouTube Kemal. Dia udah punya 1 juta subscribers. Kayaknya dia beli deh, Cing. Enggak sih. Enggak. Karena punya duit ya. Iya. Enggak, kan dia ngerintis dari lama banget tuh Kemal Palevi itu di YouTube. Jadi beda tipikal penonton. Tetap banyakan di YouTube secara penonton, karena dia udah punya base penonton yang banyak dan ada yang pengen lihat dari visual. Tetap banyakan YouTube, tapi penonton ini nggak hilang, pendengar audio tetap gede juga gitu, tapi nggak segede YouTube pastinya. Gitu. Kalau YouTube bisa ratusan ribu lah ya. Tapi kalau di audio puluhan ribu masih. Tapi ke-maintain gitu maksud gue. Dan puluhan ribu itu cukup untuk narik sponsor? Cukup. Karena belum menjadi gede barometer kayak YouTube kan. Karena kalau YouTube pemain-pemainnya tinggi-tinggi, minimal berapa juta baru lo bisa jualan. Di podcast tuh belum gitu. Belum sebegitu gedenya sih. Harganya juga beda? Harganya juga jauh beda. Beda. Jadi puluhan ribu sebenarnya, udah bisa narik sponsor. Udah bisa lo jual nih gue. Iya. 50 ribu nih ya. Iya, satu episode nih gitu. Itu udah bisa narik sponsor. Udah bisa sih, asal itu dia sponsornya cocok dengan brand lo, balik lagi. Iya. Gitu. Iya. Data juga ada. Ada, lengkap. Berapa umur? Iya, lengkap umur, cewek cowok, dia dengerinnya pakai gadget apa, dengerinnya di mana tuh dalam artian lo di handphone kah? Di PC kah? Gitu. Dan berapa lama ngedengerinnya? Ada tuh, Cing, kayak radio dulu, Cing. Dari menit 0 sampai 15. Berapa banyak berapa persen? Iya, 15 ke 30 berapa persen? Ada tuh datanya. Nah, itu bisa didapetin kalau lo eksklusif. Iya. Nah, jadi ini ya kayak lingkaran setan juga ya. Kalau lo mau dapetin brand, lo harus eksklusif dulu di Spotify supaya data itu dapat. Sebenarnya saat ini kalau peluangnya lebih gede, iya. Tapi nggak menutup kemungkinan waktu kita belum eksklusif kita dapat brand juga. Udah dapat? Udah. Lu jualannya pakai?
jualannya gue pakai kepercayaan diri. Dia pakai data yang kita punya, dan gue bilang pendengar gue tipikalnya sama-sama kayak pembeli produk lo. Gitu. Target marketnya itu. Iya, target kita kasih yang kita bisa kasih aja. Waktu itu kan tetap bisa narik data tapi di Anchor. Di Anchor ya. Ya, belum selengkap di Spotify. Nah, itu yang kita kasih. Waktu itu mau tuh jam tangan. Jam tangan. Iya, dapat itu kita satu-satu. Alhamdulillah ya. Iya, sekarang udah gue jual tuh. Ke Kemal semua jualnya. Iya, Mal bayarin lah gitu. Ntar buyback sih, emang Kemal beli lebih murah. Iya. Kayak alat-alat podcast lo awal dimodalin Kemal ya? Minjem duitnya Kemal untuk modalin awal-awal. Jadi kan kita jadi saat pendengar makin banyak, mereka nuntut audio lebih bagus pasti. Lebih bagus, oke. Terus kita cari, yang bagus ini nih. Dan gua sama Patra, aduh nggak ada duit. Iya. Gimana Mal kalau lu talangin dulu. Once kita dapat sponsor, kita balikin duit sponsor, bukan buat bagi-bagi tapi buat bayarin itu uang lo. Terus dia mau. Untung dapat sponsor. Pas gue datang sana udah balik tuh. Udah, alhamdulillah. Satu sponsor langsung balik alhamdulillah waktu itu, Cing. Anjay. Gitu, kebetulan tuh ya. Berarti gede tuh sponsornya, karena gue tahu mixernya harga berapa. Ya lumayan lah, iya lumayan lah waktu itu. Cuma duitnya Kemal aja kayak, ini kapan deh duit gue balik? Dia deg-degan gitu. Lo sebenarnya masuk ke dunia suara-suara gini mulai kapan sih? Radio? Lo awal radio memang? Atau MC? Awalnya gue gini, Cing, nge-MC. Awalnya nge-MC dulu, tapi nggak sengaja. Jadi gue emang dari dulu pengen jadi penyiar radio, Cing. Makanya gue tuh sering dengerin lo kan, sering tahu dengerin konten-konten lo. Tapi bukan denger 89, gue baru lahir lo siaran. Nggak ngedengerin. Tapi gue tahu ngikutin gitu, dan gue terinspirasi banget dengan perjalanan lo dari penyiar sampai ada di sini. Dan bahkan banyak yang bilang gue mirip Temon di komen. Padahal kan bukan gue mirip Temon. Temon yang mirip lo. Iya. Kan? Iya. Versi bersih sih lo. Temon versi bersih. Versi bersih. Iya. Kan Pak, bukan kan jadinya gitu. Jadi awalnya gue tuh lulus SMA, awal-awal kuliah kerja di salah satu IO. IO-nya itu ngurusin family gathering, company gathering, ada game-game outdoor. Nah, one day PRJ nih, Cing. Di hire sama salah satu perusahaan, ada wall climbingnya. Nah, itu yang megang IO gua. Nah, gua diminta buat jadi tim leader kalau ada yang ngurusin game. Jadi gua megang beberapa kru karena itu yang bisa ngejelasin gua. Nah, MC dari brand itu cewek, nggak ngerti nih wall climbing outdoor, karabiner, ya kan, harness gitu-gitu nggak ngerti kan. Gue diminta nemenin. IO yang utamanya ngeliat, Mas temenin aja tiap hari. MC gue soalnya cewek semua. Sampai ke kosan lo temenin? Iya dong. Pengen tapi nggak jadi. Dia akhirnya nemenin, Cing, 30 hari di PRJ tuh. Nah, bootnya dia seberang-seberangan sama bootnya Gen FM. Oh gitu. Ya kan gue kan pengen banget jadi penyiar ya. Jadi tiap break maghrib gue selalu makan di bootnya Gen FM. Kenalan. Mau dong, lo kerja di mana tuh? Gue nge-MC di situ aja. Padahal mah kru. Iya. Main-main kenalan sama satu orang. Gue mau dong kerja apa aja, ajak aja. Kalau ada event-event Gen FM gue mau. Selesai PRJ di calling, Cing. Untuk off airnya Gen FM? Off air tapi ngangkat-ngangkat sound. Anjay. Iya, gue ngangkat sound off air. Ronald nge-MC kan, office to office. Gue yang bawain tuh. Soundnya gue pasangin, alat apa segala macam. Udah selesai, gue gulungin tuh T-banner, masukin ke mobil, jadi kru gue. Gitu. Tapi masih belum jadi karyawan Gen? Belum, freelance doang. Freelance, oke. Nah, terus jadi LO, Gen FM ulang tahun. Jadi LO-nya Lila. Naga tuh. Jemput di FX, acara di Senayan, anterin lagi udah. Terus 50.000. Kan udah sering tuh di calling sama Gen FM. Dia butuh karyawan off air. Mau nggak kalau kita ambil jadi karyawan lepasan tapi nggak full karena gue masih kuliah. Mau lah. Kalau kuliah komunikasi? Pendidikan ekonomi. Anjay. UNJ. Iya. Universitas Negeri Jayabaya. Betul. Gelarnya SPD. Apa itu? Spesialis pembaca doa. Iya. 90% temen gue jadi guru deh pokoknya. Gitu. Nah, diambil. Nah kan jadinya gue itu megangin di offer itu, jadi kan selalu sama penyiar.
cue card gue yang bikinin, gue yang nyiapin, mikrofon gue yang nyiapin, nyolok-nyolok. Kenal sama penyiar. Jadi waktu itu kita radio itu hampir semua radio punya divisi off air. Betul. Karena untuk dulu masih sering banget radio-radio bikin event off air. Iya, kantor-kantor kayak ke sekolah-sekolah. Iya, betul. Gitu. Iya. Ya udah kan gue jadi sering ketemu sama MC kan, sama penyiar. Soalnya Patra tuh gue layanin, Cing. Anjing. Iya. Patra udah jadi penyiar. Udah, Patra tuh langsung penyiar kan di Gen tuh. Wis Bang Patra nih mic-nya. Gitu gue. Serius, Cing. Sekarang gue yang siaran pagi. Gitu. Nah, tapi gue bilang ke bosnya Gen FM waktu itu, ke PD-nya, gue tuh cita-cita gue jadi penyiar, boleh nggak? Setiap abis gue nganterin acara apa, selesai kerja, kan ada siaran sore dan siaran malam. Boleh nggak gue masuk studio liatin aja yang siaran? Itu Cing, gue dulu Bang Patra gue masuk ya, gue liatin siaran. Gitu sih, liatin aja. Mungkin lama-lama kerja gue lumayan oke. Waktu itu ada produser yang mengundurkan diri. Ditawarin, lu mau nggak nyoba jadi produser? Kayaknya Patra juga ada produser deh. Di Trax waktu itu. Oh, di Trax. Di Gen dia langsung penyiar dia. Iya. Akhirnya gue produser di Gen, produserin Semi Dita itu. Sambil Dita nggak lama 2013 baru pertama kali siaran tuh 2013. Jadi 2011 masuk, 2013 pertama kali siaran. Siarannya malam, 10 ke 1 malam. Yang denger? Enggak ada. Tapi kesini-sini sekarang jam segitu rame. Ya waktu itu juga ada pasarnya lah. Ada pasarnya. Ada, tapi 10-1 malam sama Anka Tama tuh gue siaran pertama. Sambil sorenya siaran, malamnya sorenya produser, malamnya siaran. Produserin acara si Dita. Dita cabut. Semi disuruh nyari pengganti. Udah berapa kandidat lah nama-nama keren di radio. Semi bilang, kan dia produser gue udah sering. Jadi gue sering nyeletuk Cing. Coba aja sama dia. Itu tuh gue juga mesti berterima kasih sama Semi tuh. Sama Dita juga sih. Sama Dita, kalau dia nggak cabut nggak ada gue. Dia ngapain sih siaran udah kaya gitu? Hobi aja kayak. Anjay. Iya. Dan dia seneng musik, seneng radio kan dia dulu. Sekarang udah nggak sama sekali dia tuh? Nggak. Iya. Udah beribet anak kali ya. Iya, sama ini kan dia aktif di kajian kan. Nah sekarang satu kajian sama istri gue. Gitu. Dulu kayak juga sering ngaji deh sama bini gue. Ya sekarang lebih sering lagi. Lebih kan sering lagi. Emang masih ada? Masih online. Pandemi. Online. Sama online. Ustadz Nuzul. Iya. Dia live tuh YouTube pagi-pagi. Tiap pagi. Nah itu datang ke situ. Beda. Dita iya. Karena Dita tuh suaminya pengapanitianya Dita juga deh. Jadi pengurusnya gitu. Kalau kayak istri gue sih di rumah nontonnya itu live soalnya. Jadi beberapa orang bisa ke sana tuh yang pengurus dekatnya. Gitu. Nah Dita salah satunya. Gitu. Iya. Nah habis itu baru gue siaran sama Semi. Itu dah. Terus pas Semi pagi gitu. Kalau Patra kan sempet siaran sahur, so siaran reguler. Nah gue tuh nggak pernah siaran sendiri, Cing. Radio tuh nggak bisa gue malah siaran sendiri. Kan kalau penyiar radio kalau sendiri keren ya. Iya. Iya. Gak bisa gue. Itu ngopret sendiri ya? Iya, kalau ngopret sendiri karena waktu itu pernah jadi produser, jadi gue kan ngerti mixer, jadi training, jadi gue ngerti. Gitu. Sampai sekarang masih gue yang ngopret nih setiap siaran. Gitu. Tapi sendiri nggak pernah lo? Siaran sendiri? Nggak pernah gue. Terpaksa siaran sendiri pun nggak pernah? Ngegantiin mungkin dulu pernah yang gue inget sekali, tapi habis itu gue nggak mau, gue bilang karena gue nggak pede dan gue kayaknya nggak gue deh siaran sendiri tuh. Kan gue kalau kita penyiar jangan jadi orang lain kan. Ya udah gue nggak bisa siaran sendiri dengan wah gaya DJ gitu, nggak kena gue. Iya. Emang masih ada yang siaran sendiri? Jam-jam berapa sih sekarang? 10 1 siang, 1 sampai 4 sore masih ada siaran sendiri. Di radio gue ya, di tempat lain gue atau tapi biasa jam-jam segitu reguler sendiri. Ngomong aja tuh, iya. Tapi dulu kita memang kalau siaran awalnya di training untuk siaran sendiri. Bener. Gue nggak tahu beruntung apa enggak ya. Gue itu nggak pernah ngedapetin siaran manual live, nggak pernah. Yang Patra bilang, gue kan pertama kali Gen FM dan udah live delay. Jadi lo nggak ada pembanding. Nggak ada pembanding. Gimana rasanya siaran live? Iya. Walaupun gue kadang pagi suka bandel, Cing, gue live-in. Live yuk gitu iseng. Biar gue ngerasain aja. Iya. Serunya. Ada bedanya nggak? Ada lah. Berasa ya? Berasa, Cing, beda. Enakan mana? Gue jujurnya walaupun belum pernah siaran live secara beneran gitu ya, gue suka live. Iya sih. Suka live gue. Iya. Karena gue suka mendengarkan radio sebenarnya. Di jalan pun
dengerinnya radio zaman-zaman gue sekolah, di motor dulu kerja gitu dengerinnya radio. Jadi gue seneng tuh saat orang nyebut nama gue. Kan sekarang kalau lo nyebut lo SMS atau lo WhatsApp nggak bisa karena gue udah rekaman setengah jam yang lalu. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Gitu talk setnya udah dibikin gitu. Itu doang sih yang enggak, tapi gue menikmati. Tapi secara sebagai penyiar gitu, merasa ada bedanya sih. Pas lagi live nih, kayaknya tuh ininya beda, atmosfernya beda. Beda sih, beda. Tapi emang kita dikasih mindset live live delay rasa live. Jadi seakan-akan emang live aja, salah kita nggak edit, apa segala macam enggak. Jadi emang ini rasanya live loh. Itu yang harus kita build terus tuh. Mainin. Kalau mungkin ya, kalau yang belum pernah live mungkin jadi bisa. Iya benar Cing. Menghadirkan itu. Cuma kalau yang udah pernah live kayaknya jet lag pasti. Sulit deh menghadirkan atmosfer live gitu pada saat kita tapping gitu. Itu kayaknya sih ya, karena gue belum pernah. Jadi Gen FM tuh radio pertama gue. Gue tuh pengennya jadi kayak Steven Gerrard gitu Cing. Iya. Ini radio pertama dan terakhir gue pengen deh. Ya mudah-mudahan denger sama manajemen ya. Tapi lo ada ini gak ketertarikan di manajemennya? Kan gue cabut malah dari produser. Waktu itu sempet double jabatan. Karena produser tingkatannya habis itu asisten PD kan. Tapi gue milih gue cabut dari manajemen. Karena gue pengen fokus jadi talent aja. Karena waktu itu ada kuliah juga. Gue milih tuh, disuruh pilih. Kalau gue mau lulus kuliah, gue harus salah satu deh ambilnya. Entah itu siaran doang atau produser doang. Akhirnya lo pilih? Gue pilih siaran doang. Uangnya juga lebih gede? Waktu itu belum. Enggak, kan gue siaran malam sih. Gue malam dibayarnya nggak terlalu gede kan. Gitu. Bisa gak sih buat hidup sekarang? Sekarang bisa. Penyiar? Iya. Waktu zaman gue siaran kayaknya nggak mungkin. Sekarang bisa banget. Nggak mungkin hidup dari gaji penyiar. Iya benar. Walaupun lo setiap hari siaran berjam-jam, ya akan habis buat ongkos dan makan aja. Iya, makanya kalau Patra cerita, Kemal Mukhtar cerita, gue tuh dulu siaran 2.500, 7.000. Alhamdulillah gue nggak pernah merasakan itu. Pertama kali di kontrak siaran 2013 kan. Nah angkanya tuh udah gede untuk ukuran penyiar. Gitu, jadi buat gua apalagi sekarang alhamdulillah di pagi cukup banget sih sebenarnya Cing. Itu cukup lah itu. Untuk operasional, biayain anak sekolah. Butuh podcast. Tergantung sekolah di mana juga sih. Iya. Kalau sekolah di tempat lo itu sulit ya. Aduh lo ingetin aja lo. Baru banget bayaran kemarin. Langsung turun. Saldo langsung turun anjir. Itu berapa orang Cing di situ? Kakak adik situ kan siblings tapi dapat lebih murah kan biasanya. Iya, cuma beda berapa. Gue dikasih tau sama Dita, kayaknya gue gak di situ deh Dita. Kalau gue desa lu baru gue di situ. Aduh kacau ya begitu. Iya. Itu sih. Nah, balik ke podcast. Menurut lo ke depan podcast akan ramai gak? Gini, so far menurut gua brand apa segala dan teman-teman yang lain ngelihatnya, teman-teman agensi gitu ya. Cing, makan rujak nih Cing, ini rujaknya enak nih. Oh iya rujak, dibawain rujak. Yoi. Gak cuma sini, jadi gua tiap podcast suka bawa rujak buat anak-anak karena gua suka banget rujak. Iya. Jadi brand agensi tuh melihat podcast kan sebagai wadah yang baru ya, tapi belum melihat itu sebagai media secara utuh. Kalau TV, YouTube, radio kan media, podcast kan juga sebenarnya media, tapi orang banyak yang masih beranggapan di podcast itu ada siapa sih, bukan podcastnya tentang apa sih. Itu tuh yang lagi pelan-pelan podcaster mungkin memberikan edukasi ke brand dan lain-lain supaya pandangan brand tuh berubah. Kalau ini tuh media yang baru juga loh gitu. Ini tuh media yang gede juga. Bukan cuman kayak OL jadinya. Iya. Itu. Bukan siapa tapi apa gitu. Yes. Gitu itu yang lagi gue pengenin sih sebenarnya. Podcast yang nomor 1 sekarang Rintik Seduh. Dia ngapain sih tuh? Bacain cerita atau bacain? Dia kan punya buku juga tuh. Jadi dia ngambil kisah-kisahnya dia dan juga orang-orang di sekitarnya dia dengan cerita yang cewek, ya aku melepasnya setelah 2 tahun gitu-gitu Cing. Ya tipikal yang gitu tuh ngedengerin itu. Bahasanya sebenarnya bahasa tulisan ya. Bahasa tulisan. Yang dibaca gitu. Iya. Bahasa tulisan. Hampir sebagian besar jadi buku dan ada yang udah jadi film juga kan. Oh, dari podcast itu? Beda. Jadi dia nulis, dijadiin buku, mungkin ada sari-sari ceritanya yang diangkat ke podcast. Ada yang diangkat buku ini diadaptasi jadi film juga. Jadi dia perpanjangannya banyak juga tuh. Iya. Awalnya nulis soalnya nih orang. Kalau misalnya podcast yang lo nih podcast Ancur yang butuh spontanitas terus on the spot segala macam, itu
ini nggak sih, riskan nggak sih? Maksudnya ya tergantung dari mood orang-orangnya aja dong. Iya, kadang kan kita juga nggak bisa ngontrol mood personil kita ya. Iya. Ada yang lagi ada masalah apalah, masalah apa di sana, ada yang habis lagi bayaran sekolah. Iya. Ya udah ngalir gitu aja, tapi itu malah yang kita bilang sih, lu lagi senang, lagi sedih jangan bohongin pendengar lu. Iya, lagi lu sedih ya bilang aja gue lagi sebel nih gini. Gue lagi sedih nih gini-gini, jadi diomongin aja. Malah lebih, jadi podcast itu ya buat media kita untuk curhat sebenarnya. Iya. Ngobrolin sama temen tentang masalah masing-masing gitu. Iya, curhat dan buka aib. Kita paling sering tuh bacain DM Kemal ke cewek-cewek. Iya. Di kontrak, ini podcast Hancur dikontrak selama 2 tahun. 2 tahun. Spotify Asia. Iya, ya yang Asia, Spotify Asia. Yang ngabarin Indonesia sih. Gue nggak tahu nih bentuk ininya gimana, tapi secara surat menyurat sih gue ke sama Singapura ya. Sama Singapura. Kalau surat menyurat dan lain-lain invoicing gitu-gitu tuh langsung Singapura. Indonesia cuma menjadi perantaranya aja nih. Jadi gue nggak ngirim invoice ke Spotify Indonesia nggak. Oh, tapi ada Spotify Indonesia itu ada. Kan ada yang bekerja di Spotify di Indonesia. Maksudnya ada namanya Spotify Indonesia gitu. Itu gue belum tahu. Kayaknya ada ya harusnya Spotify ID. Tapi segala surat menyurat, kontrak segala macam lo dari langsung ke Singapura. 2 tahun ininya apa? Kewajiban lo? Bikin podcast aja minimal seminggu 3 kali. Yang udah lo lakuin? Yang udah dilakukan dari sebelum-sebelumnya. Lah enak ya. Cuman kan memang nggak boleh tayang di mana-mana eksklusifnya. Jadi audio gua nggak boleh ada bentuk lain di platform lain. Jadi di YouTube-in lagi nge-podcast, materinya sama tuh nggak boleh. Itu nggak boleh kayak gitu. Ada noise mau ngambil? Nggak bisa, karena secara audio eksklusifnya di Spotify. Kalau noise mungkin misalkan ya, noise ayo dong podcast Hancur. Boleh, tapi mungkin jangan pakai nama podcast Hancur. Tapi talentnya kita berempat. Boleh, nggak apa-apa. Itu kan sama aja gue nge-host di beberapa YouTube channel kan gue nge-host tuh. Kayak di salah satu provider kita berempat nge-host. Oke. Nge-podcast. Podcast Hancur. Tapi kan materinya beda sama yang Spotify. Namanya Hancur juga? Podcast Hancur. Podcast Hancur X brand itu. Nge-podcast. Undang teman-teman komika kok, Arif Brata pernah kita undang gitu. Ya dan itu nggak apa-apa sama Spotify karena kan secara IP tetap punya gua. Yang penting konten audio itu eksklusif di lu gitu. Tidak ada yang tayang di Spotify dan tayang di tempat lain. Betul. Dengan materi yang sama. Kalau beda-beda ya aman aja. Iya. Gitu, Cing. Enak ya? Enak, alhamdulillahnya ya. Jadi dia memberikan kebebasan itu ke podcaster. Iya. Gitu. Jadi kita enak banget bermain. Nah, menurut lo selain penyiar, siapa yang punya potensi di podcast? Siapa ya? Ada nggak dari orang yang dari bukan siapa-siapa gitu? Menurut lo akan bisa eksis di podcast? Ada, asal tepat kayak penulis Rintik Seduh kan penulis. Asal tepat, marketnya tuh udah jelas. Terus ada Hello Bagas gitu namanya kalau nggak salah. Itu juga kalau nggak salah dia jadi dari tulisan-tulisan doang dulu tuh. Nah karena kan gini, kalau podcast tuh yang gue tahu, lu akan dengerin per genre yang lu pengen. Ya kan? Benar. Nah once lu udah punya spesifikasi genre, nggak terlalu banyak pemainnya, lu akan muncul juga kalau lu oke. Jadi kayak dari penulis mungkin, atau dari olahraga. Itu misalkan belum ada yang terlalu sebegitunya ngebahas olahraga, lo punya sisi lain dan lo punya pasarnya sendiri, akan ketemu sendiri. Ada yang gitu, yang suara-suara bokep. Nah, ada juga tuh. Ada. Dan lumayan ranking berapa gitu. Iya, dan masuk 200 besar seinget gue. Kan kalau di Spotify chart tuh sampai 200 doang kan. Dan dia masuk. Berarti kan ada pasarnya, Cing. Iya. Gua Wancanda juga pernah tuh masuk situ. Iya. Padahal cuma ngupload upload ulang kan? Upload ulang. Iya. Karena emang ngikutin elunya, atau kontennya emang dicari. Kayak di Amerika setahu gue udah dibagi tuh, Cing. Podcast bisnis, podcast humor, podcast parenting, itu udah kebagi. Tinggal lo pilih yang lo interest yang mana, itu. Nah nanti mungkin kayak gedenya di Indonesia kayak gitu ya. Jadi mungkin akan ada beberapa genre. Iya. Ini berarti media buat orang yang nggak pede dengan gambar mukanya di layar YouTube. Yes, kayak gue ini. Tapi lo jebret media jadi host. Ya itu gue begini, kalau gue gini nih nggak bisa nih, hai guys gitu-gitu nggak bisa gue. Tapi kalau disutingin ada kerjaan nge-host presenter, gue nggak apa-apa, aman.
Gitu. Ya kalau di Jebret Media ngapain? Nge-host aja. Nge-host aja. Nge-host aja waktu itu Bang Valen tuh mentor gue public speaking, Cing. Oh, karena dia ada sekolahnya. Dulu pernah ngajar di salah satu lembaga public speaking yang gue les di situ. Oh. Jadi gue les 3 bulan, dapat mentornya langsung Bang Valen. Gitu. Belum jebret-jebretan tuh dulu dia. Kenal di situ udah maintain hubungan aja. Pas dia bikin ini, main yuk, coba siapa tahu lo cocok. Karena gue interest juga sama olahraga, gue bilang gitu. Udah. Ya ke podcast Ancur ini sama gak sih kayak podcast Mas bentuknya? Sama podcast Mas, sama agak lain. Sama BKR, sama apalagi misalkan Unfaida podcastnya anak-anak Lawless tuh mirip, tongkrongan ngobrol dan ada bercanda-bercanda. Secara bisnis maksudnya si podcast Mas kan tuh akhirnya punya. Gue indie sendiri aja gue. Kalau kata band indie, gue nggak punya manajemen, nggak punya apa ya nggak punya yang ngurusin bener-bener gitu. Orang bisnis gue yang ngurusin secara bisnisnya. Konten kayak malah sama Mas Dika tuh. Patra bantuin sama gue tuh, kolaborasi kita kalau presentasi ke klien dan lain-lain. Gitu. Jadi sekarang lo kalau upload si podcast lo tidak melalui Anchor? Melalui Anchor, tetap melalui Anchor, tapi kan bisa kemana-mana tuh. Enggak, yang kalau pas sudah eksklusif di by sistemnya Spotify diatur supaya hanya tayang di Spotify. Iya, jadi pas kita ngasih data ke sana, diaturin tuh by system sama dia. Sama si Spotify lah. Karena dia punya kerja sama Anchor kali. Iya. Gitu. Kalau kita awalnya kan begitu kita ke Anchor, mungkin di Apple Podcast ada. Bisa muncul juga. Sekarang udah pasti enggak nih lo? Enggak. Gitu. Kemal tuh yang upload, yang edit tuh Kemal. Gitu. Gue sebenarnya juga tertarik sama masa muda lu, Cing. Karena gue tinggalnya di Keramat Pulo, Cing. Yang tidak lebih Bronx dibanding Sangan juga, Cing. Wah gila ya, lo tau belakang Rivoli kayak gimana gak sih, Cing? Iya. Sebagai salah satu tujuan wisata jangkis juga itu. Iya, Cing. Separah gue dulu lagi main PS di rental PS. Di belakang gue lagi digerebek, Cing. Ditangkap gara-gara nge-high. Iya. Nge-high itu se-Bronx itu, Cing. Iya. Kita nyebutnya Keramat Sentiong. Iya sih, itu Sentiong kan sebelah Keramat Pulo tuh. Situ. Wah, gawat tuh, Cing. Iya, Keramat Sentiong, Kampung Bali, Kampung Ambon. Kampung Ambon Rawasari dulu tempat, sekarang Kampung Ambon Cengkareng. Wah, banyak banget dulu tujuan wisata ya. Iya, kan gue kecil di situ. SMP di Percetakan Negara, Cing. Ada juga tuh. SMP, di Percetakan ada juga, Cing. Juga Johar-Joharan itu. Nah, Johar baru. Iya. Itu kan gue bilang, pas gue kan sering nonton Cing Abdel ya. Jadi, wah ini serarea nih kita nih. Iya. Itu ngeri. Itu dari Rawasari terus. Gue tarik lurus. Itu banyak bener itu. Iya. Haji Ten, Mardongan. Iya. Ada aja yang ditangkap tuh pokoknya tiap minggu daerah gue. Iya. Wah, kacau juga ya. Berarti sefrekuensi lah untuk masalah-masalah itu ya. Iya, mengetahui aja itu. Mengetahui. Takut. Ya mudah-mudahan enggak terjerumus, jangan sampai terjerumus. Karena itu bukan buat dicoba-coba. Iya bener, kalau nggak lu ada di sekarang sehat beneran, kok nggak mati udah itu. Iya. Ada ngeri. Tapi lo tuh tempat beli doang atau orang situ juga make? Beli ada yang make juga sama Pisangan berarti. Iya. Karena ada daerah-daerah yang memang cuma jual doang. Iya, ada. Tapi penduduk situnya nggak pakai. Ada yang pakai. Jadi daerah rumah gue tuh ada jalanan kecil gitu, dekat rumah banget. Samping beda 2 rumah ada jalanan kecil gitu, Cing. Digerebek sama warga gara-gara masih nyangkut suntikan di sini, Cing. Iya, bener banyak gitu. Iya, wah gue ngeri banget kecil gue di sini. Gue kayak takut deh gue. Iya, jangan sampai. Iya. Oke, Dias Danar, terima kasih. Cing, thank you, Cing. Sudah hadir di sini ngomongin podcast. Ternyata podcast itu sangat banyak peluangnya ke depannya. Iya. Banyak masih kolamnya masih besar lah. Jadi kalau yang ngerasa punya bakat ngobrol segala rekam aja sekarang sedemikian gampangnya, tinggal di Anchor aja. Iya, betul. Nanti akan ketemu pasarnya sendiri ya. Akan ketemu kok once lo punya keunikan sendiri, lo punya. Ya kan banyak yang bilang, Bang, gue kan bukan siapa-siapa gitu, nggak jadi jaminan juga lo siapa-siapa terus lo dapet pendengar langsung banyak, nggak juga. Tapi kalau konten lo balik lagi ke konten, gitu kayak tukang makanan aja kan, nih rujak misalkan yang jualan artis, kalau rujaknya nggak enak juga kita nggak beli lagi. Nggak beli lagi sekali gitu, doang. Iya. Gue sih masih percaya itu ya. Jadi
kuatin konten aja. Iya, dan sabar, nggak langsung bisa dapat sponsor, nggak langsung bisa dibeli eksklusif sama Spotify. Enggak. Podcast Hancur itu 150 ya, kurang lebih 150 episode kita jalan, baru ada callingan dari Spotify. Dan langsung 2 tahun, aman hidup 2 tahun. Oke, Dias. Alhamdulillah, Min. Terima kasih ya. Cing, gue yang thank you, Cing. Iya. Terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu yang berikutnya.